Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yovelia dari kelas 5C akan membacakan review materi manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang direncanakan atau usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu proses yang di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal hingga akhir dengan mengalokasikan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang baik atau sesuai dengan tujuan, seperti gedung, bangunan sipil, bangunan-bangunan industri yang termasuk dalam lingkup konstruksi sesuai yang diinginkan. Proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi adalah sekumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu, pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. Kegunaan struktur organisasi. Yang pertama, memberikan gambaran pembagian tugas serta tanggung jawab kepada individu atau bagian. Yang kedua, menggambarkan gambaran hubungan pelaporan secara resmi dalam tingkatan hierarki. Yang ketiga, menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi dan bagian organisasi yang utuh. Yang keempat, menetapkan sistem hubungan sehingga tercapai komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi. Bentuk struktur organisasi. Yang pertama, tradisional, yang kedua, produk, yang ketiga, fungsional, yang keempat, matriks, yang kelima, campuran. Stakeholder proyek adalah organisasi atau individual, baik dari internal maupun eksternal, yang akan berperan mempengaruhi proyek. Contoh stakeholder proyek. Yang pertama, pemilik proyek, yang kedua konsultan, yang ketiga kontraktor, yang keempat subkontraktor, dan yang kelima pemasok. Sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang atau bawahan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai satu tujuan tertentu. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi menurut cara penyampaiannya yaitu ada dua. Yang pertama, komunikasi lisan. Yang kedua, komunikasi tertulis atau non-lisan. Yang kedua, ada komunikasi menurut perilakunya. Yang pertama, ada komunikasi formal, dan kedua, komunikasi informal. Yang ketiga, ada komunikasi menurut ruang lingkup. Yang pertama, ada komunikasi internal. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Motivasi ialah keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan menjamin kelangsungan dan memberikan arah kepada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Macam-macam gaya kepemimpinan yaitu ada 3. Yang pertama otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga bebas. Sistem kepemimpinan ada 3. Yang pertama, manajemen transaksional, yang kedua manajemen karismatik, yang ketiga manajemen visioner. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.